Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Kimia Simak UI tahun 2019 kode 321 untuk part yang kedua. Disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Nomor 50. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah. Nah, ngomongin tentang jari-jari, itu salah satu materi yang dibahas di bab sifat periodik unsur, atau biasa kita singkat SPU. Nah, di situ unsurnya Na, Mg, Al, nomor atomnya 11, 12, 13. Nah, ini masing-masing kita akan bikin konfigurasi elektronnya ya. Dimulai dari Na, nomor atomnya 11, Mg 12, Al 13. Nah, masing-masing kita bikin konfigurasi kulit. 11, 2, 8, 1, 12 berarti 2, 8, 2. Kalau 13, 2, 8, 3. Nah, yang ditanya di soal itu kan katanya urutan jari-jari kation yang tepat. Nah, lihat opsinya itu Na semua plus 1, Mg 2 plus, Al 3 plus. Artinya atom netral ini kita ubah ke dalam bentuk kationnya. Yang pertama itu jadi Na plus, kedua jadi Mg 2 plus, ketiga jadi Al 3 plus. Untuk nomor atom itu tidak berubah ya protonnya, 11, 12, 13. Yang berubah itu adalah elektron untuk konfigurasi ion. Na plus artinya melepas satu elektron pada kulit terluar. Nah, ini berarti satu elektron hilang, lepas. Maka konfigurasi Na plus jadi 28. Mg 2 plus berarti melepas 2 elektron pada kulit terluar, berarti dua-duanya itu lepas. Jadi 28 sisanya. Yang 3 plus pun sama, 3 elektron lepas pada kulit terluar, kulit ketiga itu lepas tiga-tiganya, maka tinggal 28. Kalau kita bandingin konfigurasinya dengan yang awal, itu berbeda. Konfigurasi kation itu sama ya. Nah, jadi bisa disimpulin sigma elektronnya sama. Nah, namun sigma proton berbeda. Nah, jadi walaupun sigma elektron sama-sama 2 kulit 28 ya. Nah, tapi protonnya beda. Jadi jari-jarinya pasti akan beda. Nah, urutan jari-jari kation, jadi masing-masing ini kita akan bandingkan ya. Kita tulis lagi Na+, bandingkan dengan Mg2+, dan Al3+. Ingat tadi sigma proton berbeda. Nah, intinya berarti beda 11, 12, 13. Nah, disitu ada 2 kulit semuanya ya. Kulit pertama ada 2 elektron. Untuk Na+, kita ilustrasikan. Ini kulit pertamanya 2 elektron. Kulit keduanya ada 8 elektron. Kita misalin lagi ini lintasan kedua ya, kulit kedua ada 8 elektron. Jari-jari itu jarak inti ke elektron terluar. Kita misalnya sini elektron terluarnya. Nah, ini berarti jaraknya ya ke inti. Elektron sampai inti itu adalah jari-jari Na+. Berarti kita lambangin R. Nah, sekarang kalau Mg 12. Nah, kulit pertamanya sama ya, 2 elektron. Kulit keduanya sama 8. Nah, bandingin sama yang Na tadi 11 ya, itu kan. Kalau 12 lebih besar. Artinya elektronnya lebih ketarik. Lebih kuat dia dibandingin Na. Jadi, lintasan kedua, kulit kedua itu cenderung lebih dekat ke inti. Nah, elektron sampai inti itu lebih ketarik lagi. Nah, makanya ini beda ya, kelihatan bedanya. Itu jari-jarinya. Nah, begitu pun yang 13 ya. Lebih kuat lagi, berarti ketariknya makin ketarik nih. Jadi kalau kita tulis lintasan pertama 2 elektron, lintasan keduanya ini makin dekat lagi ke inti. Nah, elektronnya ini ya ketarik. Nah, makanya makin dekat ya. Nah, dibandingin tuh R-nya. Kalau dibanding sama yang pertama tuh kan jauh ya. Karena lebih kecil makanya daya tariknya lemah jauh. 13 makin ketarik gitu. Nah, artinya untuk jumlah elektron yang sama ini berlaku untuk sigma proton yang lebih kecil, maka daya tarik
inti terhadap elektron terluar ya itu lebih lemah, sehingga jarak inti ke elektron terluar semakin jauh. Nah, makin jauh di situ artinya dalam kata lain jari-jari makin besar. Nah, proton yang lebih kecil berarti kan yang Na tuh 11. Daya tarik makin lemah tuh. Makanya jari-jarinya lebih besar ya dibandingin sama Al. Nah, jadi untuk jari-jarinya ini kita bandingin Na plus lebih besar dari Mg2 plus lebih besar dari Al3 plus. Maka jawabannya yang A. Nah, soal ini dijelaskan lebih detail agar kalian bisa terapkan di tipe soal yang lain. Nah, lanjut ke nomor 51, deret senyawa yang tersusun dengan kepolaran senyawa meningkat adalah. Nah, tentang kepolaran itu dibahas di bab ikatan kimia. Nah, kepolaran itu ada dua ya, ada senyawa polar dan senyawa non-polar, dan itu saling berkebalikan. Jadi kita bahasnya satu. Di sini kita bahas senyawa polar ya, misal polar. Nah, senyawa polar itu senyawa yang momen dipolnya tidak sama dengan 0 atau resultan kepolarannya tidak sama dengan 0. Bentuknya itu asimetris. Oke. Nah, untuk bentuk asimetris ini secara umumnya ya itu terdapat PeB pada atom pusat. Nah, jadi PeB ini tidak mutlak, tapi secara umum ada PeB-nya bentuk asimetris. Oke, kita lihat tadi pertanyaannya kan kepolaran senyawa meningkat ya. Nah, lihat ini ada 3 senyawa, di opsi A sampai A itu cuma dibulak-balik aja ya. Kita lihat yang A, kita tandai unsur-unsur yang berbeda ya. Nah, untuk menguasai ikatan kimia itu harus hafal golongan utama. C itu golongan 4A, hidrogen golongan 1A, klor itu golongan 7A, oksigen golongan 6A, dan nitrogen golongan 5A. Nah, golongan itu menunjukkan elektron valensi, elektron terluar, jadi 4, berarti karbon 4 ya elektron terluarnya, dan seterusnya. Nah, kita mulai pakai yang A aja ya, CH3Cl, atom pusatnya karbon, ada 3 hidrogen, dan ada 1 Cl. Oke, hidrogen golongan 1, artinya dia ada 1 elektron valensi. Nah, Cl golongan 7. Jadi di sekitar Cl kita tulis elektron terluarnya aja, itu ada 7. Oke, ingat kaidah kestabilan, H itu jadi duplet jadi 2, Cl itu jadi oktet 8. Maka biar stabil karbonnya nyumbang elektron. Ke hidrogen 1, ke Cl pun 1 ya, biar jadi stabil. Oke, maka udah sama-sama duplet hidrogennya, Cl-nya udah oktet. CO2. C-nya atom pusat, oksigen kiri kanan. Nah, oksigen golongan 6, karbon golongan 4. Nah, agar stabil nanti gini kayak gini nih. Gini. Nah, ada 2 elektron, maka karbonnya itu nyumbang 2. Makanya dia rangkap 2. Jadi ini kiri kanan oktet ya, oksigen oktet, karbonnya pun oktet. Jadi stabil kondisinya. Sama kayak tadi ya, CH3Cl, Cl-nya oktet. Selanjutnya NH3. NH. Nah, hidrogen tadi ya, golongan 1 artinya dia punya 1 elektron valensi. Nah, biar duplet disumbangin sama nitrogen. Kayak nitrogen itu golongan 5. Dia kepake 3. Berarti masih sisa 2 elektron. Nah, ini kita pasangin 2 elektron, itu disebutnya pasangan elektron bebas. Oke, kita tentukan sifat-sifatnya ya. CH3Cl. Ke H itu distribusi elektronnya sama, tapi Cl di situ sifatnya sangat elektronegatif ya. Jadi elektronnya itu tertarik ke Cl. Jadi walaupun di karbon itu tidak ada Pb, tapi distribusi elektronnya tidak merata tertarik ke Cl. Artinya dia momen dipolnya tidak sama dengan 0 dan asimetris. Nah, berarti sifatnya polar. Nah, lalu yang CO2 itu udah kelihatan ya, kiri kanannya sama.
Distribusi elektron merata, bentuknya simetris. Nah, maka sifatnya non-polar. Nah, baru yang Na3, nah di situ bentuknya asimetris ya, dan ada PeB. Nah, jadi ini ada PeB dan bentuknya asimetris. Maka sifatnya polar. Nah, tadi ditanyakan urutan senyawa kepolaran meningkat. Pasti dimulai dari yang non-polar dulu. CO2 di situ kan lihat opsinya cuma ada di C ya. Bisa langsung ditentuin jawabannya C. Nah, kalau mau lihat selanjutnya, kenapa yang NH3 ditaruh di akhir? Karena dia ada PeB, maka sifatnya cenderung lebih polar. Oke. Selanjutnya nomor 52, jika Na3PO4 direaksikan dengan PbNO3 dua kali, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah, nah ini ada dua senyawa direaksikan, dibahas di stoikiometri reaksi. Oke. Senyawanya ada Na3PO4 sama PbNO3 dua kali. Kita tulis reaksinya Na3PO4 plus PbNO3 dua kali. Ini akan menjadi, ingat prinsip ikatan kimia tukeran ya. Na3, 3-nya PO4 3 minus, Na-nya plus 1. Nah ini PbNO3 dua kali berarti Pb2 plus, NO3 minus 1, Na plus sama NO3 minus langsung ya berikatan jadi NaNO3 plus Pb2 plus sama PO4 3 minus, tukeran juga jadi Pb3 PO4 dua kali. Ini reaksi wajib disetarakan. Nah, cari senyawa yang paling banyak jumlah atomnya, itu yang Pb3 PO4 dua kali ya. Itu dibikin koefisien 1, jadikan patokan. Yang lain menyesuaikan. Pb-nya 3, berarti di sini juga kasih 3 biar sama. PO4 2, berarti di sini kasih 2 biar sama. Na-nya berubah ya jadi 6, berarti sini kasih 6. Oke, reaksi udah setara nih ya. Nah, kita lihat data yang diketahui. Di situ ada volume sama molar. Nah, ubah data yang diketahui ke dalam bentuk mol, berarti tinggal dikaliin ya. Molaritas kali volume dapat 15 milimol. Mili ya, jadi milimol. Lalu 350 kali 0,06, berarti 21 ya, 21 milimol. Nah, karena ada dua data mol, kita harus tahu siapa yang akan habis duluan. Habis ya. Nah, jadi bikin mula-mula reaksi sisa. Nah, oke. Nah, kita bisa tahu yang habis. Yang kanan produk itu mula-mula belum terbentuk ya, jadi step. Nah, di sini siapa yang akan habis? Itu adalah pereaksi pembatas. Kita ingat-ingat lagi, pereaksi pembatas itu adalah pereaksi yang habis. Ya, pereaksi yang habis bereaksi. Nah, ini cirinya itu adalah mol terkecil setelah dibagi koefisien reaksi. Oke, mol terkecil setelah dibagi koefisien reaksi. 15, 21 bagi koefisiennya masing-masing. 15 bagi 2, 7, 21 bagi 3, 7 ya. Yang terkecilnya berarti PbNO3. Berarti dia si pereaksi pembatas. Oke, dia yang habis nih. Sisanya nggak ada, 0. Maka yang bereaksi itu pasti semuanya ya, karena nggak ada sisanya. Berarti sama-sama 21 milimol. Nah, ingat di R itu berlaku mol itu berbanding lurus sama koefisien. 21 untuk 3, maka kalau 2 koefisiennya 2/3 kali 21. Atau 14 milimol. Koefisien 6 berarti 42 milimol, koefisien 1 7 milimol. Ini dikurangi jadi 1 milimol, ini 42, sini 7 milimol. Oke, lihat yang ditanya adalah konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung. Nah, lihat reaktan itu yang di kiri ya, itu habis PbNO3. Jadi DE itu kita coret ya. Tidak bersisa. ABC opsinya. Situ Na3PO4 sisa 1 milimol. Karena yang ditanya konsentrasi itu molaritas. Mol per V total, karena udah dicampur ya. Di V total ini rumusnya.
Nah ini tinggal dimasukin ya, datanya molar sama dengan molnya 1 milimol per volumenya dijumlahin 150 plus 350. Jadi 1 per 500 atau sekitar 0,002 molar ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 53. Urean H22 kali CO merupakan senyawa organik yang sering digunakan sebagai pupuk dalam bidang pertanian. Diketahui air masing-masing unsur. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 22,4 mg atom N dari urea, massa urea yang dibutuhkan sebesar berapa? Nah, ini dibahasnya di bab stoikiometri juga ya, stoikiometri. Nah, khususnya di situ ditanya diketahui ya, di situ tadi 22,4 mg atom N dari urea. Nah, N itu sebagai atomnya, unsurnya, urea sebagai senyawanya. Itu dibahasnya di kadar unsur dalam senyawa. Nah, ini ada dalam suatu perumusan ya, kita bisa nentuin kadar unsur dalam senyawa dalam berupa gram unsur sama dengan AR unsur dikali sigma unsur per MR senyawa dikali gram senyawa. Nah, ini diingat-ingat rumusnya karena lumayan sering ya ditanya kadar unsur dalam senyawa. Kalau persen tinggal kali jadi 100%. Oke, gram unsurnya nitrogen ya, senyawanya urea. Berarti masukin satu-satu, gram unsurnya gram N sama dengan ARN kali sigma N per tadi senyawanya urea, jadi MR urea dikali gram senyawa, berarti gram urea. Nah, tinggal masukin datanya. Gram N di situ miligram ubah ke gram bagi 1000. Jadi 22,4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan ARN 14 ya. Sigma N lihat di senyawanya ya, rumus senyawanya. N-nya ada 2 kali 2 per MR urea. Lihat AR-nya N14 kali 2, 28 tambah hidrogen 4, 32 tambah 12, 44 ya, tambah 16, 60 ya. MR urea 60 kali gram urea. Kayak yang ditanya, 60 pindah ruas ya. Berarti gram urea bisa kita hitung langsung sama dengan 22,4 kali 10 minus 3 kali 60 dibagi, ini langsung dikaliin ya, 28. Oke, 224 bagi 28 bisa ya, bulat nih. Ini coret 0,8, 0,8 kali 60, 48. Lihat di opsi yang angkanya 48 kan cuma 1 ya, udah bisa langsung kita pilih itu sebenarnya yang D. Jadi gram urea 4,8 kali 10 minus 2 gram. Oke ya. Sip, yang D. Oke, untuk part yang kedua sampai di sini dulu ya adik-adik. Ditunggu untuk part yang selanjutnya. Terima kasih.